hari Minggu. Kita ketemu di Small Sekolah Minggu Online. Kak Sarah, di Small kali ini ada apa ya? Kita mau memuji nama Tuhan. Asik, yang semangat ya nanti ya. Oke Bu. Terus kita mau memberikan uang persembahan. Nah, adik-adik sudah disiapkan kan kotak persembahannya? Terus ada apa lagi, Kak? Kita juga mau dengerin firman Tuhan. Wah, ceritanya apa ya, Kak ya? Bu Feby penasaran loh. Aku juga penasaran Bu Feby. Adik-adik juga pasti penasaran kan? Terus ada satu lagi Bu Wah, Feby. masih ada. Kita mau buat aktivitas Wah, nanti. asik. Ibu Feby paling suka loh aktivitas. Iya. Ya udah yuk Bu Feby, kita mau mulai. Oke lah, baiklah. Kalau begitu kita mulai ya. Tapi sebelumnya kita harus Berdoa dulu. yuk adik-adik semua duduk manis. Tidak tidur-tiduran lagi ya. Mainannya disimpan. Kita mau sama-sama berdoa mengawali ibadah kita pagi ini. Ikutin Ibu Feby ya. Bapa di surga, Bapa di surga, terima kasih terima kasih atas perlindungan Tuhan atas perlindungan Tuhan kepada kepada kami semua. semua. Terima kasih juga Terima kasih juga kalau saat ini kalau saat ini kami masih dapat beribadah walaupun secara online. Pimpin ibadah kami Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Bu Feby, hari ini cerah banget ya. Iya loh Kak, cerah Di ya. luar ada matahari. Iya, terang Coba silau. adik-adik lihat. Silau, Di Kak. luar ada matahari. Iya. Ya udah yuk adik-adik, kita mau nyanyi lagu dari terbit matahari sampai pada masuknya. Adik-adik sambil berdiri Yuk, ya. berdiri ya. Jangan ada yang duduk. Semangat kita mau memuji nama Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yuk sekali lagi tapi lebih cepat ya Kak ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan.
Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Gitu ya. Adik-adik, ada yang tahu lagi nggak kenapa nama Tuhan harus selalu kita puji? Wah, benar adik-adik. Tadi kata adik-adik, karena Tuhan kita itu bisa ciptain semua. Iya, bener ya Kak ya. Bisa ciptain apa aja Kak? Bisa ciptain Bu Feby, Iya. bisa ciptain Kak Sarah, dan juga bisa ciptain adik-adik. Iya, Tuhan juga bisa menciptakan matahari, bulan, bintang-bintang ya. Yuk kita memuji Tuhan lagi ya Kak ya. Kita nyanyikan Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha 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 ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha 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 ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaan Dia. Ha 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 ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha 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 ha. Sekali lagi. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha 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 ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha 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 ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaan Dia. Ha 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 ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha 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 ha. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, Kak Sarah. Maksudnya tiada yang mustahil apa ya Bu Feby? Yang mustahil itu artinya Tuhan sanggup melakukan mujizat, sanggup melakukan hal-hal yang ajaib. Wah, hebat banget Tuhan kita. Tahu nggak hal-hal ajaib apa yang sudah dilakukan Tuhan Kak? Tuhan bisa sembuhkan orang sakit. Betul, hebat Kak Sarah. Adik-adik tahu nggak hal-hal ajaib apa lagi yang sudah diperbuat oleh Tuhan kita? Wah, betul Bu Feby. Tuhan bisa bangkitin orang yang sudah meninggal. Iya, betul sekali, pintar adik-adik semua. Nah, adik-adik ada lagi, Tuhan sanggup loh membelah laut. Wah, hebat banget. Hebat dong. Iya, tertulis di Alkitab loh Kak. Dan ada juga lagunya. Yuk sama-sama ya adik-adik ya. Kita nyanyikan sama-sama lagunya Cara Musa. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan, bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus.
berjalan bukan, berlari bukan, bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus, belala air laut kosong, demikian dia lewat. Masih semangat kan Kak Sarah? Masih Bu Feby. Tadi sudah kita memuji Tuhan, sekarang saatnya kita mau memberikan Persembahan. Sudah disiapkan kan tadi kotaknya ya? Saya ambil dulu. Nah, Yuk adik-adik, kita sambil nyanyi lagu Bersyukur. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Yuk adik-adik, kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, matanya ditutup, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa ya. Ikutin Kak Sarah ya. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga, terima kasih terima kasih untuk setiap untuk berkat Tuhan melalui melalui Papa Mama kami. Papa Mama kami. Sekarang kami sudah Sekarang kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar berguna bagi gerejamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, anak-anak, kita tadi sudah memuji nama Tuhan, sudah memberikan persembahan. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan cerita yang diambil dari Alkitab. Mari kita siapkan hati kita semua duduk manis, kita pasang telinga kita baik-baik, kita dengarkan baik-baik firman Tuhan yang akan dibagikan, agar kita makin mengerti maksud Tuhan buat kita. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Semoga adik-adik dan keluarga sehat selalu. Kita jumpa lagi di Small, Sekolah Minggu Online. Adik-adik di rumah pasti sudah tidak sabar bukan mendengarkan cerita hari ini? Yuk adik-adik, duduk yang baik, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang telah menjaga, menyertai kehidupan kami sampai hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti dan jadikan kami anak-anak Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Iya, adik-adik, coba lihat gambar di belakang kakak. Gambar apa ya adik-adik? Hah? Gedung?
cerita tentang gedung pencakar langit. Gedung yang sangat tinggi sekali. Yuk, kita ikuti bersama ya ceritanya. Adik-adik, apakah masih ingat kisah minggu lalu ketika Tuhan berjanji kepada Nuh bahwa Ia tidak akan menghukum dunia ini lagi dengan air bah? Sejak itu, keluarga Nuh berkembang dan semakin banyak dan banyak lagi. Setiap tahun, jumlah mereka semakin bertambah dan bertambah. Karena mereka berasal dari satu keluarga, maka mereka memakai satu bahasa yang sama meskipun jumlah mereka sangat banyak. Mereka hidup bahagia karena Tuhan tidak lagi menghukum mereka dengan air bah. Mereka bekerja, bermain, tertawa, dan bersenang-senang. Hidup mereka begitu bahagia sampai mereka lupa kepada Tuhan. Hidup yang serba nyaman dan bahagia membuat mereka melupakan Tuhan. Dulu ketika hidup susah, mereka suka berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Sekarang mereka tidak lagi berdoa. Dulu mereka beribadah ke rumah Tuhan dengan sukacita. Sekarang tidak lagi mereka lakukan. Mereka sudah melupakan Tuhan, adik-adik, karena terlalu bahagia. Suatu hari, mereka membutuhkan tempat yang lebih luas lagi karena jumlah mereka semakin bertambah banyak. Maka mereka segera berangkat ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka menetap di tanah Sinear, tinggal dan hidup di sana. Mereka juga membangun rumah-rumah untuk mereka tempati. Karena jumlah mereka sangat banyak, rumah-rumah itu akhirnya menjadi sebuah perkampungan. Lalu di antara mereka mulai menjadi sombong, adik-adik, karena merasa mereka mampu hidup dengan kekuatan mereka sendiri. Karena hidup bahagia dan tidak berkekurangan makanan atau apapun yang dibutuhkan. Mereka merasa tidak membutuhkan Tuhan lagi. Hahaha, lihatlah kita. Selama ini kita hidup bahagia, serba berkecukupan. Dengan tangan kita, dengan kekuatan kita, kita mampu melakukan apapun yang kita mau. Betul, betul, setuju, benar sekali, teriak orang-orang yang lain tanda setuju. Adik-adik, orang-orang ini menjadi sombong sekali karena mereka merasa serba bisa dan serba punya. Mereka sudah melupakan
kebaikan Tuhan. Lalu muncullah ide di antara mereka. Kita kan orang hebat, mari kita membangun menara yang tinggi sekali di tengah-tengah kota kita. Tingginya sampai ke langit, biar semua orang tahu bahwa kita ini orang hebat. Semua orang setuju dengan sombongnya. Mereka mulai membuat batu bata. Mereka mulai membangun sebuah gedung menara yang sangat tinggi. Kesombongan mereka membuat mereka melupakan Tuhan. Mereka mau menunjukkan ke semua manusia di dunia bahwa mereka manusia hebat dengan membangun gedung yang sangat tinggi sampai ke langit. Inilah ciri-ciri orang sombong. Kebaikannya, kehebatannya, maunya dilihat orang. Semua orang harus tahu kalau saya hebat. Buktinya, saya bisa bangun gedung yang sangat tinggi yang pada zaman itu belum ada yang bisa buat. Rupanya Tuhan Maha melihat adik-adik, dan Tuhan tidak setuju dengan ide mereka membangun menara tinggi di tengah kota yang tujuannya agar semua orang memuji mereka karena mereka punya kota yang hebat. Tuhan tidak menyetujui mereka membangun menara tinggi. Tuhan menyerahkan dan menghancurkan bangunan menara itu, dan orang-orang yang tadinya berbicara dengan satu bahasa, tiba-tiba mereka menjadi saling tidak bisa mengerti satu sama lain. Bahasa mereka sekarang menjadi berbeda-beda adik-adik. Mereka menjadi bingung karena satu dengan lainnya saling tidak mengerti. Itulah cara Tuhan menghancurkan kesombongan orang. Adik-adik, di dalam ringkasan Amsal 21 ayat 4 mengatakan, hati yang sombong adalah dosa. Tuhan tidak menginginkan anak-anaknya menjadi sombong. Tuhan menghancurkan menara Babel karena orang-orang itu mau menunjukkan kehebatannya, kekuatannya. Sehingga Tuhan tidak suka dengan apa yang mereka lakukan. Hati yang sombong adalah dosa. Yuk, kita mengikuti ayat hafalan ini bersama ya. Oke? Amsal 21 ayat 4. Hati yang sombong adalah dosa. Bisa adik-adik? Ayo ikutin Kak Penny ya. Amsal 21 ayat 4. Hati yang sombong adalah dosa. Wah, pasti adik-adik sudah bisa. Coba sekali lagi ya, sama-sama ya adik-adik. Amsal 21 ayat 4. Hati
Yang sombong adalah dosa. Sudah bisa? Coba sekarang adik-adik ya, Kak Penny mau dengar yang kencang ya adik-adik ya. Pakai gerakannya biar ingat. Oke, mulai. Wah, hebat. Adik-adik sudah hafal. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk ke aktivitas kita. Adik-adik, hari ini aktivitas kita adalah membangun menara Babel. Caranya, menumpuk dus-dus yang ada di rumah atau barang apapun, ditumpuk yang tinggi melebihi tinggi diri kalian, lalu kalian berfoto di sampingnya. Ingat, harus dibantu sama orang tua. Tidak boleh sendiri ya adik-adik. Oke? Nah, adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah small kita. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa di surga, terima kasih sudah menyertai ibadah sekolah minggu online kami hari ini. Tuhan, terima kasih buat cerita yang sudah kami dengar. Tolong kami untuk tidak menjadi sombong dan jadikan kami anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dari terbit